tubuh spiritual kita sudah luka sejak kita lahir. Dilukai oleh orang tua kita, dilukai oleh lingkungan kita, dilukai oleh orang-orang yang mengatasnamakan guru, pimpinan itu, pimpinan ini. Mereka tidak tahu, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tapi mereka menganggap seolah-olah mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Di Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia bisa jadi orang-orang yang terpilih, kelihatan terpilih, terpandang, bajunya seperti baju suci, tapi dia menyesatkan. Silahkan cari supaya ada PR. Santai, karena ini kajiannya berat. Banyak yang lalai di sini? Lalai terhadap apa? Lalai terhadap Tuhan. Makanya ketika sholat juga nggak ingat sama dia. Padahal katanya sholat, aqimi sholat li zikri, katanya harus mengingat Allah. Maka Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu baru sholat, supaya nggak lalai. Sepanjang sholatnya ingat sama Allah. Lah udah tahu, lah bagaimana kita bisa ingat kalau belum tahu? Syarat sahnya ingat aja harus tahu kok. Makanya lucu ya, orang Arab ngomong Indonesia salah-salah dipuji, orang Indonesia ngomong Arab salah-salah masuk neraka. Betul nggak? Ya. Bahwa kalian itu sebetulnya bertuhan pada citra, pada gambar, bukan bertuhan pada yang sebenarnya. Karena yang ngajarin juga lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakin semua makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Setiap awal kajian, saya selalu menyapa semua makhluk. Jangan mengira yang hadir ikut kajian di tempat ini hanya makhluk-makhluk yang berwujud, karena di sini banyak sekali yang hadir. Bahkan mereka iri kepada kita. Mereka ingin memiliki tubuh kembali seperti kita. Makanya mereka juga menyayangkan kepada manusia yang punya kendaraan yang hebat ini, punya tubuh yang luar biasa ini, tetapi ketika dia tinggal di tubuh yang hebat ini, dia sama sekali tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan seseorang yang menyesali kehidupan di masa lalunya. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu beberapa saat saja. Aku ingin menjalankan amal soleh yang berbeda. Karena amal soleh yang pernah dia jalankan di masa lalu malah justru tidak mengantarkan dia untuk bisa pulang ke tempat asalnya. Hanya mekanistik, seperti robot, menjalankan semua ritual nyaris tanpa kesadaran. Dan seperti itu kebanyakan manusia. Mari kita selalu bertekad di setiap hari yang diberikan semesta kepada kita untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rasa syukur, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber cahaya bagi semua makhluk dimanapun. Selalu bertekad seperti itu. Para sahabatku, saya selalu menyampaikan di alam semesta ini ada satu hukum yang sangat luar biasa, fondasi dari alam semesta. Nama hukumnya
the law of correspondence, yang disebut dengan hukum kesesuaian. Saya yakin para sahabat yang datang ke tempat ini, para sahabat yang ikut live mendengarkan kajian ini adalah orang-orang yang satu frekuensi, satu resonansi dengan saya. Karena kalau beda frekuensi pasti tidak ada di sini. Beda tujuan pasti tidak ada di sini. Karena energi kita sama, maka hari ini dengan cara semesta kita dipersatukan dalam satu majelis yang penuh berkah ini. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Tuhan semesta raya yang memiliki segalanya, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas. Dia yang sesungguhnya adalah Dia yang tidak punya nama, Dia yang tak terbatas, Dia yang selalu hadir, yang tidak pernah ternoda, yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa kata-kata. Itulah Dia yang harus kita kenal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan terus menghadirkan ilahi dalam diri, merasakan kehadirannya, merasakan pelukannya, merasakan cintanya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah menyembuhkan luka tubuh spiritual. Tentu saja saya mengusung tema ini bukan berdasarkan birahi, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan keheningan hasil selam saya. Dan saya yakin ada banyak mutiara yang mau saya bagikan di kesempatan hari ini. Berbahagialah mereka yang bisa menangkap mutiara-mutiara ini, karena seperti yang dikatakan Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan kebenaran itu seperti sebuah cermin yang tanpa batas. Lalu cermin itu pecah dan jatuh ke bumi, berkeping-keping. Dan setiap orang, setiap kelompok, mereka mengambil serpihan dari pecahan cermin itu. Dan lucunya mereka seolah-olah sudah bisa menerima kebenaran seutuhnya. Padahal mereka hanya menerima serpihan dari cermin yang tak terbatas itu, yang jatuh ke bumi, sehingga masing-masing mengklaim merasa dirinya paling soleh, paling suci, paling benar, sehingga atas nama Tuhan dan agama tidak segan-segan untuk merendahkan orang lain, meremehkan ritual orang lain, meremehkan cara berekspresi orang lain kepada Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang disebut dengan kebodohan. Para sahabat, dogma dan doktrin itu tidak berbahaya asal kita mampu menjadikan dogma dan doktrin sebagai jembatan. Sangat berbahaya kalau kita tinggal di situ. Coba saya mau nanya, kalau ada jembatan, untuk apa biasanya? Untuk tinggal atau untuk nyebrang? Ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Tidak ada. Jembatan itu ada buat nyebrang. Jembatan itu ada untuk dilangkahi. Jadi dogma dan doktrin yang ditanamkan kepada kita sejak kecil tidak berbahaya asal mampu oleh kita dijadikan jembatan untuk dilangkahi. Tapi bahayanya dogma dan doktrin itu oleh kita dijadikan tempat tinggal, malah pada tinggal di situ betah bertahun-tahun. Itulah yang membuat manusia menjadi bingung menghadapi kehidupan, sekaligus juga bingung menghadapi kematian. Mau pulang saja kepada Tuhannya
tidak tahu jalannya, bingung karena sudah terkurung oleh sebuah kotak yang sudah merantai dia terlalu lama. Ya, coba perhatikan, Ka'bah itu kotak, tetapi umat Islam tidak mengelilingi Ka'bah seperti geometrinya kotak. Mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawafnya itu lingkaran, bukan kotak. Karena beda kotak dengan lingkaran. Kalau kotak itu rigid, kotak itu kaku, bahkan kotak itu gampang melukai. Beda dengan lingkaran. Coba Bapak Ibu beli ban bentuknya kotak, kebayang ya? Betul nggak? Hancur tubuh kita, betul nggak? Iya. Tapi karena lingkaran, ya dibantu oleh shock breaker, semua redaman di jalan, redaman yang mengejutkan kita diredam, maka kita sampai di sini dengan nyaman. Apalagi kendaraannya kendaraan yang mewah, ya. Peredam kejutnya juga sangat istimewa. Setiap kejutan yang terjadi di jalan, walaupun jalannya butut, diredam dengan bagus. Begitu bukan? Itu. Karena dengan ban yang bulat itu kita sampai di sini. Tetapi kita tidak pernah berpikir, ya. Coba berapa banyak orang yang pergi ke Mekah tawaf, pernah nggak memikirkan kenapa tawaf geometrinya lingkaran? Kenapa bergeraknya ke kiri? Kok bukan ke kanan? Pernah nggak bertanya itu? Yakin nggak nanya ya? Yang penting muter aja sama foto-foto, betul nggak? Pulang dari sana sombong karena saya sudah umroh, sudah haji. Bahkan pulang dari sana, ya jadi beda. Kalau nggak dipanggil Bu Haji, Pak Haji cemberut, betul nggak? Padahal haji itu kan artinya pengunjung. Kalau kita sedang berkunjung di sana, ya disebut haji, namanya juga pengunjung. Masa udah pulang masih pengunjung, kan pribumi, ya. Tapi masih banyak di ruangan ini juga ya, yang masih belum siap ketika tidak dipanggil Ibu Haja. Betul nggak? Tetapi itulah memang ya, kebodohan yang sudah mengakar. Padahal gelar haji itu kan zaman kolonialisme dulu. Jadi karena zaman Belanda itu, zaman penjajahan, banyak orang yang memberontak. Nah biasanya ya, yang memberontak itu kalau mereka pulang dari Mekah. Makanya untuk menandai siapa pemimpin pemberontak, maka diberi gelarlah haji. Itu sejarah haji itu begitu. Jadi haji itu dulu sebenarnya gelar yang diberikan oleh Belanda pada seseorang yang pulang dari Mekah, ya, supaya gampang untuk menangkap pemimpin pemberontak. Itu sejarahnya begitu. Silakan aja buka sejarah ya. Nah oleh karena itu hari ini kajian kita menyembuhkan luka tubuh spiritual. Ya. Tapi sebelum menyembuhkan kan harus sadar dulu, apakah tubuh spiritual saya luka apa tidak. Kalau tidak sadar ya nggak akan sembuh-sembuh. Ya. Kayak orang ingin menyembuhkan luka masa lalu, kalau tidak menyadari luka itu ada, nggak akan sembuh. Makanya saksikan dulu, terima dulu kalau itu ada, akui kalau itu ada. Ketika diakui, malah dia kehilangan energinya, kehilangan cengkeramannya. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Baik ya, jadi manusia itu sering saya ulang-ulang, sebetulnya secara garis besar memiliki 5 tubuh. Tubuh yang paling atas itu namanya tubuh spiritual. Nah di bawah itu tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Makanya orang yang tubuh spiritualnya sudah sehat, biasanya intuisinya jalan. Nah orang yang intuisinya jalan, biasanya kecerdasannya melampaui pikirannya. Makanya banyak orang yang punya kecerdasan yang melampaui pikirannya. Nah, tubuh intuisi itu, itulah sumbernya kreativitas, cinta, ya, gitu. Makanya orang yang sudah tinggi tingkatan spiritualnya, sudah sehat tubuh spiritualnya, biasanya intuisinya jalan, ilmunya tidak statis,
Itu yang dalam Quran sering disebut ilmu laduni itu. Jadi ilmunya itu selalu baru, ya, karena dia berhubungan dengan sang sumber ilmu yang inovatif, yaitu kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, yang ketiga itu namanya tubuh mental. Kalau bicara tubuh mental ada dua, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sering disebut dengan long term memory, memori jangka panjang. Nah, pikiran sadar sering disebut dengan short term memory, memori jangka pendek. Nah, ada pengulangan program dalam hidup asalnya di pikiran sadar. Nah, karena diulang-ulang ada proses repetisi, jebol tuh filternya. Masuklah itu data ke alam bawah sadar. Nah, kalau sudah data masuk di situ, itu menjadi kreator kehidupan. Nah, orang tua yang sering bilang sama anaknya, hidup itu susah, penuh perjuangan. Setiap hari mengatakan itu, lama-kelamaan kata hidup susah dan penuh perjuangan tidak di pikiran sadar, masuk di alam bawah sadar. Makanya sepanjang hidupnya dia susah dan penuh perjuangan. Karena itu penentu nasib. Tetapi banyak orang yang tidak sadar, selalu aja kalau nasibnya buruk dari Allah, ya, miskin dari Allah, sakit dari Allah. Luar biasa ya, Allah jadi kambing hitam. Itu karena kita nggak kenal Allah yang sebenarnya. Nah, tubuh yang selanjutnya namanya tubuh energi. Nah, perhatikan ya, ciri orang yang sehat tubuh spiritualnya, ya, sehat tubuh intuisinya, maka pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya juga sehat. Itu menjadi kekuatan positif yang bisa mengkreasi kehidupan, sehingga kehidupannya itu jauh dari penderitaan, selalu mendapatkan yang dia dambakan dalam hidup. Ini penting ini, ya. Ini pelajaran kesadaran yang mahal, tapi saya bagikan secara gratis karena uang kita tidak akan mungkin bisa menebus ilmu yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah baca banyak buku lagi kalau dengar kajian saya, karena semua buku yang tingkat dunia, ya, buku apapun yang terbaru itu pasti kalau ada buku baru dalam bidang spiritual, neuroscience, pasti saya baca dan langsung saya bagikan setelah saya praktekkan. Jadi jangan heran ya kalau ya dengarkan kajian saya itu ya multi sudut pandang. Itu karena saya merangkum dari banyak penelitian tingkat dunia, baik dalam bidang spiritual, science, neuroscience, itu yang kemudian saya formulasikan dalam bahasa yang sederhana supaya semua ibu bapak yang sekolahnya tingkatan apapun bisa menyerap rahasia ini, ya. Oke. Jadi tubuh yang keempat namanya tubuh energi. Nah, kalau tubuh energinya ya bermasalah, itu bukan di tubuh energi, masalahnya di tubuh mental. Tubuh mentalnya masalah, masalahnya di tubuh intuisi. Tubuh intuisinya bermasalah, masalahnya di tubuh spiritual. Maka hari ini kita akan bicara secara holistik di tubuh yang paling atas dulu. Karena kalau ini sembuh, semua tubuh ke bawahnya pasti sembuh. Nah, yang paling bawah itu yang paling kasar namanya tubuh fisik. Nah, perhatikan saya sekali lagi. Semua orang menyangka ya bahwa yang disebut dengan fisik itu adalah fenomena fisik. Bukan. Fisik ini hanya proyeksi dari fenomena yang di atasnya. Jadi kalau orang sakit-sakitan, ya, hidupnya banyak penderitaan, itu sebetulnya bukan fenomena fisik itu fenomena tubuh di atasnya. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu terus menerus ya mencoba menyembuhkan sesuatu yang di tubuh fisik dengan cara fisik, makanya gagal. Harusnya yang disembuhkan tubuh yang di atasnya, gitu ya. Saya sudah menulis buku namanya Hidup Menakjubkan. Itu hasil selam ya, dan itu saya sudah praktekkan. Mungkin masih ingat ya,
Rabu yang lalu ada seorang ibu dari Manado yang share di sini, ya. Beliau mengalami kebangkrutan yang luar biasa, suaminya kena stroke, kemudian diubah cara berdoanya mengikuti yang saya ajarkan. Jadi doanya tidak meminta tetapi bersyukur. Jadi doanya diganti, terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan lagi padahal masih disonde. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh padahal masih sakit. Jadi itu memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi ketika diucapkan dengan kekuatan emosi yang ada di jantung. Makanya jantung manusia ini disebut pusat gravitasi emosi. Kekuatan jantung ini 5.000 kali lebih kuat dari kekuatan imajinasi yang ada di otak. Itu menurut riset neuroscience. Nah, gaul dikit ya, gaul dikit. Nah, sekarang Bapak Ibu, banyak yang tubuh fisiknya sakit? Banyak? Banyak? Oke. Itu fenomena fisik atau fenomena mental? Sebetulnya itu fenomena mental. Tetapi kebanyakan orang terus-menerus mencoba ya melakukan treatment di area fisik. Makanya sakit lagi gitu. Ya, miskin lagi. Bahkan ada kata-kata yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu cocok dengan hukum kesesuaian yang namanya the law of correspondence. Yuk, sekarang saya akan bicara tentang bagaimana caranya menyembuhkan luka tubuh spiritual. Jadi ini ada tubuh spiritual dan tubuh spiritualnya sekarang luka. Nah, tentu saja tidak cukup dengan betadin. Ya, ini harus ditelusuri dulu. Kenapa ada tubuh yang luka, terutama tubuh spiritual? Oke, sekarang mari kita flashback ke belakang dulu, ya. Bapak Ibu masih ingat nggak dulu? Menyebut nama sendiri aja belum lancar. Kan Bapak Ibu begitu lahir ke dunia diberi nama kan? Menyebut nama sendiri aja belum lancar, masih cadel, bahkan nggak tahu panjangnya apa. Tapi dari kecil kita sudah diajarkan tentang satu kata, Tuhan. Betul nggak? Yang kemudian ya lebih spesifik lagi, di tiap keyakinan ada nama-nama tertentu. Barangkali dalam Islam ya nama itu Allah. Betul nggak? Nah, setelah nama itu diinformasikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak berhenti di situ. Kemudian kita diberi gambaran-gambaran tentang Allah itu. Betul nggak? Kamu nanti harus ngaji ya. Kalau nggak ngaji nanti sama Allah kamu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu gambaran bukan? Gambaran bukan? Gambaran. Kalau kamu nanti rajin ngajinya, nanti kamu sama Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini saya bicara dari pengalaman saya. Kayaknya sama ya, Bapak Ibu mengalami itu. Betul? Oke. Ketika anak itu menyakiti temannya, dia nangis. Ya. Kan harusnya dia nangis karena menyesal telah menyakiti temannya. Betul nggak? Tapi sudah masuk tuh gambaran tentang Tuhan. Dia menangis itu karena takut. Karena kalau kita nyakitin orang akan dihukum sama Tuhan gitu. Masuk nggak itu barang? Masuk. Nah, itu diulang-ulang. Masuk nggak kira-kira ke alam bawah sadar? Sehingga terbentuklah dalam diri kita gambaran tentang Tuhan. Nah, gambaran tentang Tuhan itu kemudian sampai sekarang diyakini sebagai Tuhan. Betul nggak? Kan dari kecil kita tidak dikenalkan Tuhan, dikenalkan gambaran tentang Tuhan.
Tuhan itu harus diberi nama tertentu, harus disembah dengan cara tertentu, ya kan? Kita diajarkan kitab suci, kita harus bisa membacanya. Kalau panjangnya nggak pas, kamu nanti masuk neraka. Pernah nggak ada pelajaran begitu? Bayangkan pelajaran itu terus menerus tiap hari, betul nggak? Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pelajaran agama sama seperti itu. Semua adalah cerita tentang Tuhan, bukan dikenalkan Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang ada pada diri kita, yang sekarang pun mewujud nyata sebagai napas kita, daya pada diri kita, yang membuat kamu bisa melihat, yang membuat kamu bisa mendengar, yang membuat kamu bisa mendengarkan kajian saya hari ini. Nyaris tidak pernah dikenalkan yang nyata itu. Dari kecil ya, konsep surga dan neraka terus dicekokkan pada kita, sehingga anak dilatih kalau dia ibadah untuk surga, kalau tidak ibadah dilatih supaya dia takut pada neraka. Diajarkan Tuhan, digambarkan seolah-olah Tuhan punya sifat yang berbeda. Ketika kita baik pada dia, disediakanlah surga. Ketika tidak baik sama dia, disediakanlah tempat untuk menyiksa orang-orang yang tidak baik pada Tuhan. Digambarkan Tuhan yang rapuh, seolah-olah Tuhan itu perlu dibela, seolah-olah Tuhan itu perlu dijaga, seolah-olah Tuhan itu tersinggungan, seolah Tuhan itu galak. Kalau tidak ikut sama dia, maka kita akan diazab. Masuk nggak pelajaran itu sama otak Bapak Ibu? Masih ada nggak program itu di otak Bapak Ibu? Oke. Jadi jangan-jangan yang disembah Bapak Ibu sebetulnya bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi hanyalah gambaran-gambaran tentang Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang menggambarkannya, dan kita setuju. Jangan-jangan ibu bapak setiap hari tidak berdoa pada Tuhan yang meliputi langit dan bumi, yang tanpa batas, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut, tapi kita berdoa kepada Tuhan menurut gambaran dan citra kita. Jangan-jangan pernah nggak di ruang hening yang sepi tiba-tiba meluncur ada pertanyaan seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu? Setelah semua ritual agama dilakukan, setelah semuanya dijalankan, tapi malah kita merasakan ada kekosongan dalam diri. Dalam ruang hening kemudian kita mulai jujur, jangan-jangan yang saya sembah itu hanya gambaran dan citra tentang dia. Jangan-jangan yang saya sembah itu cuma simbol, bukan yang sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, setiap keyakinan kan punya simbol tertentu, dan simbol itu kemudian disucikan. Betul nggak? Bukan Tuhan yang disucikan, simbolnya yang disucikan. Dan lama kelamaan kita pun menganggap seolah-olah simbol itu adalah Tuhan. Sampai sini mengerti? Masih ada nggak di dalam diri Bapak Ibu itu gambaran tentang Tuhan yang menakutkan? Tuhan yang tukang menghukum, Tuhan yang tukang mengazab, masih ada? Itulah yang disebut dengan luka tubuh spiritual. Tuhan tidak dikenalkan sebagai sumber cinta. Tuhan tidak dikenalkan sebagai kekuatan positif. Bahkan dari kecil kita diajarkan kesengsaraan takdir dari Tuhan, sakit takdir dari Tuhan. Nyaris kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab pada setiap sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Begitu gak Bapak Ibu? Itulah luka tubuh spiritual kita. Nah, bagaimana cara kita menyembuhkan luka tubuh spiritual ini? Tidak ada cara kecuali kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Lalu siapa yang bisa mengajarkan supaya kita bisa bersentuhan dengan dia?
Tentu saja ilmu ini hanya bisa diajarkan oleh mereka yang sudah pulang kepada Dia, yang sudah bersentuhan dengan Dia. Bukan Dia yang pakai nama, karena setiap nama yang disebutkan oleh kita jangan-jangan malah justru membatasi Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan yang didefinisikan oleh manusia, bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para teolog, bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para filosof, tapi Tuhan yang sudah dialami oleh para resi, Tuhan yang sudah dialami oleh para sufi, Tuhan yang sudah dialami oleh para yogi. Mereka tidak pernah iklan. Mereka hadir sebagai sumber kesadaran, sumber cahaya. Mereka tidak pernah membeda-bedakan orang yang berbeda keyakinan. Mereka datang ke semesta sebagai sumber cinta. Cintanya tanpa syarat. Dia bisa mencintai siapapun, apapun keyakinannya. Itulah para nabi, para rasul, para yogi, para sufi, para suci, para sunan, para wali, para resi. Dan mereka tenggelam ke bawah. Mereka hidup tanpa label, bajunya biasa, hidup sebagai orang biasa, tapi mereka adalah sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kesadaran. Tidak pernah menyebarkan kebencian, tidak pernah menyebarkan konflik. Mereka sudah universal. Mereka tidak tinggal dalam kotak, mereka tidak dirantai lagi oleh dogma dan doktrin. Mereka adalah manusia bebas. Hanya mereka yang bisa mengantarkan kita menuju kembali kepada kesadaran yang sebenarnya. Tapi mereka sulit ditemukan. Mencari mereka seperti mencari jejak elang di langit. Mencari mereka seperti mencari jejak itik di sungai. Mencari mereka seperti mencari jejak ikan di air. Mencari mereka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang berbicara Tuhan banyak di setiap rumah ibadah, di setiap upacara, banyak yang membicarakannya. Tapi yang sudah bersentuhan dengan Dia, yang sudah merasakan kehadiran Dia, orang seperti itu sulit dicari. Bahkan di Quran digambarkan, mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti bertemu orang itu. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapat petunjuk, sampai mati tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursyidan. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Mursyid itu artinya cerdas. Teman yang cerdas, yang tidak pernah mengkerangkeng kita, tidak pernah memberikan dogma kepada kita, tidak pernah membatasi kita, tapi mereka membuat kita tumbuh kembang kesadarannya. Carilah guru yang semacam itu. Belasan tahun saya mencarinya, yang cuma bisa menghafalkan nama-nama Tuhan banyak, yang cuma bisa menjelaskan sifat-sifat Tuhan banyak. Malah justru kita bertuhan pada citra, bentuk, gambaran tentang Tuhan, bukan pada Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak bisa dijelaskan, Dia tidak punya nama. Dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat dari leher kita. Dan Dia selalu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakan pada mereka, aku dekat. Tapi kenapa sedekat itu Dia bersama kita, kok kita tidak merasa bersentuhan? Kenapa sedekat itu dengan kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya? Ada masalah apa dengan diri kita? Tubuh spiritual kita sudah luka sejak kita lahir.
dilukai oleh orang tua kita, dilukai oleh lingkungan kita, dilukai oleh orang-orang yang mengatasnamakan guru, pimpinan itu, pimpinan ini. Mereka tidak tahu, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tapi mereka menganggap seolah-olah mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Cuman mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Di Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia bisa jadi orang-orang yang terpilih, kelihatan terpilih, terpandang, bajunya seperti baju suci, tapi dia menyesatkan. Silahkan cari supaya ada PR. Itu dinyatakan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Bisa jadi mereka yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang dianggap terpilih di masyarakat, panutan, diikuti segalanya. Sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana ajaran Allah, ajaran Tuhan, mana tradisi. Tidak bisa membedakan. Semua kita sudah buta, Bapak Ibu. Saya mau bertanya sekali lagi, adakah luka di tubuh spiritual kita? Ada. Seberapa besar luka itu? Tergantung seberapa besar kita mengizinkan untuk didoktrin dan didogma oleh semua hal dan gambaran-gambaran tentang dia. Bapak Ibu mungkin pernah melihat lafaz Allah, alif lam lam ha. Begitu disakralkan lafaz itu sampai kita lupa kalau itu cuma tulisan Allah, dan kita menyangka seolah-olah simbol itu adalah dia. Betul? Sakit nggak tubuh spiritual kita? Sakit. Jadi selama ini kita berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada citra, kepada gambaran, bukan pada dia yang sebenarnya. Karena sampai hari ini kita pun belum kenal, belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan. Padahal di Quran jelas sekali disampaikan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang berharap, mereka yang puas dengan gambaran tentang Tuhan, pasti tidak mencari Tuhan. Mereka yang puas dengan kata-kata tentang Tuhan, pasti tidak mencarinya. Dia pikir yang dia katakan adalah dia, padahal itu hanyalah sebutan dia tentang yang disebut Tuhan oleh dia. Sadar Bapak Ibu? Sadar? Itu sebabnya di Quran surat Yunus surat 10 ayat 36 ada ayat yang sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang luar biasa, bagi orang yang cerdas, bagi yang kritis, yang kreatif. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Tahu persangkaan? Persepsi, gambaran, ide, konsep. Bayangkan Bapak Ibu, kita percaya pada Tuhan yang digambarkan seolah-olah dia punya sifat yang berbeda. Dia punya sifat sebagai pengasih, penyayang, tapi seolah-olah dia punya sifat yang lain, yang suka menyiksa, yang suka mengazab. Sehingga kita percaya dia menciptakan surga buat orang yang disebut baik oleh dirinya, dan menciptakan tempat untuk menghukum yang bernama neraka buat orang-orang yang tidak taat padanya. Tuhan macam apa semacam itu?
Yang punya kepribadian ganda seperti itu, Tuhan atau Anda? Tuhan atau Anda? Bayangkan, Anda itu luar biasa ya, tega-teganya. Yang punya sifat begitu tuh kamu. Orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang jahat sama kamu, kamu jahat, lebih jahat lagi pada orang. Kenapa Tuhan lalu digambarkan seperti kepribadian kamu? Tega-teganya gitu pada Tuhan seperti itu. Padahal kalau kita baca kitab suci, Tuhan itu satu arah. Kamu baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap mencintai kamu. Kamu mau baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap menyayangi kamu. Coba sekarang, orang jahat masih bernafas, koruptor masih bernafas, orang yang menyakiti orang lain masih bernafas. Betul? Bapak Ibu, di kajian Ngariksa kemarin saya menyampaikan satu pernyataan saya. Renungkan itu. Pernah nggak Bapak Ibu menyangka kalau dunia ini, realitas ini, harta misalnya, kan dari kecil digambarkan seolah-olah harta, uang, dunia itu adalah penghalang untuk masuk surga, penghalang untuk spiritual. Pernah nggak Bapak Ibu digambarkan begitu? Pernah? Setuju? Setuju? Buat yang setuju kalau dunia ini adalah penghalang, kamu tidak akan punya dunia. Buat yang setuju kalau harta ini adalah penghalang untuk spiritual, kamu pasti miskin. Buat kamu yang setuju kalau uang itu adalah penghalang untuk kemajuan spiritual, kamu tidak akan punya uang. Bayangkan, harusnya kita bersahabat dengan harta karena kita butuh dia, bersahabat dengan dunia karena butuh dia, bersahabat dengan uang karena butuh dia. Lalu persepsi kita terhadap semua yang kita butuhkan buruk. Bagaimana dia bisa mendekat sama kita? Betul? Betul apa tidak? Lalu digambarkan, kita ini orang beriman, bagian kita bukan di sini, bagian kita nanti. Apa itu bukan keputusasaan duniawi? Keputusasaan bukan Bapak Ibu. Keputusasaan yang dibalut dengan baju kesucian, bayang-bayang kesucian, padahal itu keputusasaan. Padahal akhirat itu ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang kita dapat di masa depan, bukan? Setuju Bapak Ibu? Ngerti nggak dari tadi saya bicara? Masuk ke dalam kolbu, masukkan ke dalam rasa. Pulang dari sini kalian semua harus kesurupan, kesurupan ilmu. Biar nyurup ke dalam diri kita. Biarkan ilmu ini masuk ke dalam bawah sadarmu. Ganti keyakinan-keyakinan lama yang tidak menguntungkan, yang sudah memderitakan hidup kita. Ganti. Karena ceramah saya bukan ceramah biasa, ini ada hipnoterapinya. Makanya saya kadang-kadang menggunakan perasaan saya yang terdalam. Saya gunakan gravitasi emosi saya di jantung saya, supaya ini jadi getaran. Kalau mau menangis, menangis saja, jangan ditahan. Biarkan seluruh sel dalam tubuhmu meningkat kesadarannya. Tetapi syarat untuk mendengarkan kajian saya, satu, jujur pada diri sendiri. Jangan ditabrakkan pengetahuan ini dengan pengetahuan lama yang tidak berguna di otakmu itu. Ulangi lagi. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yugni minal haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka, ini kata-kata yang dipakai di Quran adalah kasiro, aksaro. Kasiro itu ibu bapak 99%. Kebalikan dari kasiro apa? Qalil. Qalil itu 1%. Makanya dikatakan kebanyakan.
Jadi kalau sudah kebanyakan, sisanya kan sedikit. Paham? Nah, coba ulang lagi dengan kesadaran. Wa may yatabi'u aksarahum illa dhanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan, ide, konsep, citra, gambaran, persangkaan. Dan kita selama ini percaya pada apa yang digambarkan oleh persangkaan itu. Tapi hebatnya Allah ya, walaupun kita menuhankan gambaran, bayang-bayang, citra, tetapi Allah tetap saja ngasih kebutuhan-kebutuhan kita luar biasa. Yakin kalau Allah sumber cinta? Yakin kalau Dia sumber kasih? Awas, hati-hati Bapak Ibu. Harta, dunia, uang bisa menjadi penguat untuk perjalanan spiritual kita. Bapak Ibu tidak akan sampai di sini, yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, yang dari luar pulau, kalau nggak punya uang. Tidak akan bertemu saya. Jangan pernah sepelekan uang. Kalau pandanganmu terhadap uang buruk, uang tidak rindu sama kamu. Hati-hati. Tapi perhatikan, banyak gak ceramah-ceramah agama yang mengajarkan kita harus anti pada dunia? Banyak. Lihat yang menceramahkannya. Besok-besok pasti minta sumbangan toh. Mau muludan, mau Isra Mi'raj, bangun masjid, betul nggak? Setiap hari yang bicarakan itu adalah orang-orang yang kasihan dia itu, kerjanya ngurusi dunia terus. Tapi giliran perlu bangun masjid, dia yang dicari. Betul apa tidak? Ini konyol apa konyol? Sadar nggak Bapak Ibu? Padahal Rasulullah mengajarkan, ya, adunya wa majra'atul akhirah. Dunia ini bekal loh untuk akhiratmu. Coba kamu sujud, sajadahnya murah, tipis. Dengan sujud sajadahnya tebal, wangi. Betah nggak sujudnya? Pengen lama sujudnya, pasti nggak ada bekasnya. Betul nggak? Iya. Coba kalau masjidnya bagus, betul nggak? Temboknya sehat, kasih granit, nggak ada debu, karpetnya empuk nggak Bapak Ibu? Mahal. Tapi kita masih saja, kita butuh dunia, tapi kita menjadi anti terhadap dunia. Dunia ini mau dijadikan sebagai penguat spiritual, yes. Mau dijadikan penghambat juga, yes. Kan tergantung yang menggunakannya. Saya ditanya sama anak saya, ya boleh nggak pakai mobil ayah yang itu? Nggak boleh. Kenapa? Mau kemana kamu? Mau jalan ke mall, mobil masih banyak. Terus mobil yang itu buat ke masjid. Kalian mau ke masjid pakai sendalnya yang murah toh? Karena sering hilang. Padahal di Quran dikatakan kalau kamu pergi ke rumah ibadah pakai baju yang terbaik yang kamu punya. Tapi sudah curiga kan? Iya. Ke mall beda sekali dandanmu dengan ke masjid. Katanya mau ke rumah Tuhan, betul nggak? Iya. Karena ya mohon maaf, ya saya juga hilang sepatu 3. Bagus lagi sepatunya. Di masjid Bapak Ibu, bukan di kantor. Ini kan masalahnya adalah, ya,
Beragama itu belum tentu bertuhan, itu masalahnya. Betul nggak? Kalau bertuhan kan tidak mungkin kan korupsi, nyolong yang bukan haknya, nggak mungkin. Kira-kira sampai sini udah bisa nangkep? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, coba tanya pada diri kita, apakah kita mengikuti agama, ritual itu berdasarkan kebenaran atau berdasarkan gambaran tentang kebenaran yang disebut dengan persangkaan? Tanya pada dirimu. Nanti kalau saya tanya lebih dalam lagi, pusing nanti. Banyak yang sok pinter, begitu saya tanya lebih dalam lagi bingung. Ditanya aja kenapa kamu sholat begini, mencret. Kenapa bukan begini, kenapa bukan begini, kenapa begini. Seolah-olah Rasulullah mengajarkan ini, tidak ada rasional dan nggak ada sainsnya, seolah-olah. Bayangkan disuruh gini, kita gini aja. Begitu ditanya kenapa begitu, gak tahu. Padahal itu dalam sekali, dalam. Belasan tahun saya ingin tahu itu rahasianya apa. Saya kalau sudah begini di sholat tidak tertahan air mata. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Mau tahu rahasianya? Kan tidak boleh dikatakan sembarangan. Tadi udah disampaikan di Quran surat Al-Kahfi ayat 19, ya, hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Enak aja. Ilmu khusus hanya diberikan di tempat khusus kepada orang khusus dengan cara khusus. Karena menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman, dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Mohon maaf, kan saya tidak tahu Bapak Ibu yang datang ke sini butuh apa. Setiap kepala berbeda. Mohon maaf, kemarin saya datang ke sini butuh merekam, besoknya sudah ada di akunnya dia kajian saya. Ada yang butuh begitu. Kalau kita sudah sampai pada sang keberadaan, sang kehadiran yang tidak bernama, yang tak berhingga, yang tidak berbentuk, yang bukan pribadi, yang sekarang sedang bersama dengan saya, menemani saya, sedang menggunakan tubuh saya untuk menyampaikan pesan-pesannya, ada di sini. Dan saya tidak pernah merasa terpisah sama dia. Ulangi lagi Bapak Ibu. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masuk ayat ini? Ketangkap hudannya? Ketangkap petunjuknya? Yuk, jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran. Ngerti enggak? Di Quran surah Yasin ayat 6 dan 7 dikatakan, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Sering kan baca Yasin tiap malam Jumat? Betul? Sering baca ayat ini? Sering. Tahu artinya apa? Luar biasa. Ini ayat jelas sekali, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ini ayat pertama jatuh pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum ini oleh bapaknya belum pernah dikasih peringatan, makanya mereka lalai. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang diri sejatinya, peringatan tentang Tuhan. Kan kita Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu kita melaksanakan agama begitu, kita ngikut aja kan? Nyaris tidak pernah bertanya apakah yang diyakini mereka itu gambaran tentang Tuhan
Apakah diyakini mereka itu Tuhan yang sebenarnya? Nyaris tidak pernah ada pertanyaan. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo jujur. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi tugasnya para nabi, para rasul dan para pewarisnya itu memberi peringatan kepada kaum yang oleh bapak-bapak mereka belum dikasih peringatan itu. Tentang apa? Tentang diri sejati. Kita kan diajarnya kan hafalan, betul nggak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Kalau sudah hafal nama-nama itu rasanya sudah bertuhan aja, betul? Padahal itu kan cuma nama-nama. Kalau ada nama, ada nggak yang diberi nama? Tertarik untuk ketemu yang punya nama atau puas bertemu nama-namanya? Ya Kudus, ya Salam. Puas sampai situ? Puas? Ya udah kalau puas. Mau ketemu nama atau ketemu yang punya nama? Dan yang punya nama itu sebetulnya tidak bernama. Sadar? Sadar nggak? Waduh, kalau udah hafal Asmaul Husna 99 langsung bertanding. Agustusan. Pertandingan Asmaul Husna. Saya bukan nanti itu. Saya hafal 99 asmanya. Tetapi asma Allah itu 100. Dan tidak ada artinya yang 99 kalau tidak tahu yang ke-100. Itulah dia yang bebas dari segala nama. Saya mau tunjukkan dulu sama Bapak Ibu. Itu Saiful Karim bukan? Ulangi sekali lagi, ini pertanyaan terlalu berat mungkin ya bagi kalian. Itu Saiful Karim bukan? Tulisan apa? Tulisan Saiful Karim. Bukan saya kan? Bisa dimintai tolong? Bisa ceramah? Bisa ngasih pinjam duit nggak? Yang mana Saiful Karimnya? Ada barangnya, ada namanya. Nah kalian yang puas dengan nama itu, ya sudah, silakan. Gak usah ketemu barangnya. Paham sampai sini? Kayaknya harus sampai gini deh ngaji. Ya Allah. Makanya kalian tuh lalai. Lalai itu lupa. Lupa seolah-olah kalian tuh sudah sampai. Lupa bahwa kalian itu sebetulnya bertuhan pada citra, pada gambar, bukan bertuhan pada yang sebenarnya. Karena yang ngajarin juga lupa. Padahal sering nggak baca Yasin. Litung ihfa, litung zira qaumam guna mam, litung zira qaumam ma ihfa. Aba panjang 5 rakaat. Salah bacanya, masuk neraka. Ih, Allahnya serem. Makanya lucu ya, orang Arab ngomong Indonesia salah-salah dipuji. Orang Indonesia ngomong Arab
salah-salah masuk neraka. Betul nggak? Ya. Orang Padang ngomong Sunda lucu, ya toh? Iya. Orang Sunda ngomong Padang salah-salah lucu, betul nggak? Iya. Orang Padang nanya sama orang Sunda, apa kerjaan? Orang Sunda nanya orang Padang, apa kerjaan? Ambo jago karate. Saya menjaga kertas. Tuh, kalau udah salah lagi. Jaga kertas itu artinya tukang koran. Udah salah lagi kan? Iya. Langsung dipukul sama orang Sunda. Buk! Orang Padang ngomong lagi, Saki. Salah lagi orang Sunda, Saki ya. Pukul lagi yang kedua. Kalau udah Saki, orang Sunda bilangnya Saki ya. Tapi lucu kan? Lucu. Tadi juga kalian lucu, pura-pura ngerti aja tadi. Ambo jago karate, disangkanya ya ahli karate. Udah salah lagi kalian, betul nggak? Baru Sunda sama Padang aja udah salah. Lanjut, saya selalu ngasih jok dulu supaya santai, karena ini kajiannya berat. Banyak kayak yang lalai di sini. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap Tuhan. Makanya ketika sholat juga nggak ingat sama dia. Padahal katanya sholat, aqimis sholat ali zikri, katanya harus mengingat Allah. Makanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu baru sholat, supaya nggak lalai. Sepanjang sholatnya ingat sama Allah. Lah udah tahu, lah bagaimana kita bisa ingat kalau belum tahu? Syarat sahnya ingat aja harus tahu kok. Nabi Muhammad bilang awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama mengenal Allah. Karena kita belajar agama dari persangkaan, dari apa kata orang, kita tidak pernah bertanya, ya sudah itu yang diyakini, lalai jadinya. Paham sampai sini? Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka itu. Apa? Mereka tidak beriman.